Sekelompok pahlawan dipanggil dari dunia lain dan disambut oleh seorang putri kerajaan. Setelah disambut, kekuatan mereka dinilai satu persatu. Masing-masing menunjukkan bakat luar biasa, ada yang memiliki teknik pedang suci, dan ada yang bisa menggunakan semua jenis sihir. Lalu tibalah giliran Mukauda. Saat kekuatannya dinilai, hanya satu keterampilan unik yang muncul, belanja online. Ia tertegun, keterampilan ini terdengar aneh dan tidak berguna. Ia bertanya-tanya apakah ada kemampuan lain yang belum terlihat, tapi sang penilai memastikan bahwa itu satu-satunya keterampilan uniknya. Mukauda pun merasa kecewa dan mulai mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang tidak mendapatkan kekuatan hebat seperti yang lain. Meski begitu, Mukauda tetap dipanggil untuk audiensi dengan Raja. Dalam pertemuan itu, Raja menjelaskan bahwa kerajaan mereka tengah diserang oleh Raja Iblis. Ketiga pahlawan lain langsung menawarkan diri untuk membantu. Namun Mukauda merasa dirinya bukanlah orang yang cocok untuk menjadi pahlawan. Ia tak ingin terlibat dalam perang dan lebih memilih menjalani hidup sederhana. Ia pun menyatakan keinginannya untuk pergi. Sebagai bentuk belas kasih, Raja memberinya 20 koin emas. Setibanya di kota, Mukauda menarik perhatian banyak orang karena pakaiannya yang asing. Ia segera membeli pakaian lokal agar tidak mencolok. Setelah berkeliling untuk memahami dunia baru ini, ia menyewa kamar di sebuah penginapan. Mukauda merasa lega karena telah memutuskan untuk mundur dari urusan kerajaan. Namun, ia mulai curiga. Raja terlihat terlalu mewah untuk negara yang sedang dalam ancaman. Perasaan tidak enak pun muncul, dan Mukauda memutuskan untuk segera meninggalkan kerajaan. Saat memeriksa statistik dirinya, ia menemukan dua keterampilan tambahan, penyimpanan item dan penilaian. Ia juga mencoba menggunakan belanja online. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi setelah mengetuk layarnya, sebuah halaman toko online muncul. Ia mencoba memesan air dan makanan. Saat check out, toko meminta uang. Ia pun menyetor koin emas ke layar, dan secara ajaib, paket berisi barang yang ia pesan langsung muncul di hadapannya. Mukauda kagum, ternyata, keterampilannya sangat berguna. Ia pun menghitung, dan mengetahui bahwa satu koin emas setara dengan sekitar 100.000 yen. Dengan 20 koin, ia bisa hidup nyaman selama berbulan-bulan. Keesokan harinya, Mukauda mencari tumpangan untuk keluar dari kerajaan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang. Saat berbincang, pedagang itu terkejut saat mengetahui Mukauda memiliki penyimpanan item, keterampilan langka yang hanya dimiliki 1 dari 1.000 orang. Lebih terkejut lagi saat Mukauda juga punya penilaian, kemampuan yang biasanya hanya dimiliki pahlawan dunia lain. Mukauda panik, berusaha bersikap biasa agar tak mencurigakan. Saat ditanya kemana tujuannya, ia menjawab bahwa ia ingin pergi ke kerajaan berikutnya. Sang pedagang menyetujuinya, bahkan menyebut bahwa kerajaan ini sedang menuju kehancuran. Ada desas-desus bahwa perbatasan akan segera ditutup. Kereta mereka berhenti di sebuah kedai, karena layanan dihentikan oleh kerajaan. Tujuannya jelas, mencegah rakyat melarikan diri. Jika rakyat pergi, maka kekuatan militer kerajaan akan berkurang. Mukauda mulai cemas. Ia sadar bahwa waktu semakin sempit. Untuk keluar dari sana, ia pergi ke Serikat Petualang dan mengajukan permintaan pengawalan. Karena ia berjalan kaki, perjalanan diperkirakan memakan waktu beberapa hari, dan biayanya 8 koin emas. Meski terkejut, Mukauda menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain. Petugas selalu memperkenalkannya pada Werner, petualang peringkat atas. Mukauda menawarkan makanan sebagai tambahan bayaran selama perjalanan, dan mereka pun mencapai kesepakatan. Werner lalu memperkenalkan rekan-rekannya, Vincent sang pendekar, Rita si pengintai, Romoan sang penyihir, dan Franka sang penyembuh. Saat mereka beristirahat, Mukauda mulai memasak. Ia mengeluarkan kompor portabel dari penyimpanannya, membuat Vincent terkejut, sementara Rita terpukau melihat kompor ajaibnya. Dalam kilas balik, Mukauda teringat pernah ditawari kompor ajaib seharga 50 koin emas, ia menolaknya dan malah membeli kompor murah lewat belanja online. Ia mulai memasak sup instan dan sandwich. Saat mencicipinya, semua terkesan. Romoan memuji supnya yang lezat, dan roti dianggap paling lembut yang pernah mereka makan. Suasana jadi hangat, dan mereka pun bersemangat melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang monster. Werner dan Vincent dengan cepat mengalahkannya. Mukauda terpaku, belum terbiasa melihat pertarungan secara langsung. Kemudian, Rita melaporkan bahwa ada babi hutan merah di depan. Saat mereka berdiskusi, babi itu muncul dan ukurannya jauh lebih besar dari perkiraan. Werner menyuruh Mukauda berlindung, dan mereka bertarung sampai akhirnya berhasil mengalahkannya. Mereka menguliti bangkai babi, tapi dagingnya terlalu banyak untuk dibawa. Mukauda menawarkan untuk menyimpannya dalam penyimpanannya. Saat makan malam, kelompok berharap Mukauda yang memasak lagi. Meskipun malu, ia sebenarnya senang. Ia memasak sup bacon dengan kubis, kentang, dan sosis. Mereka menyukainya dan minta tambah. Rita bahkan merasa tubuhnya lebih segar dan kuat. Saat Mukauda menggunakan penilaian, ia terkejut, statistik Rita meningkat. Ternyata, makanannya memberikan buff. Hal ini membuatnya waspada. Jika orang tahu, ia bisa jadi sasaran. Ia memutuskan untuk merahasiakannya. Namun, dari balik semak, seekor makhluk besar mengintai mereka. Perjalanan berlanjut, mendekati perbatasan kerajaan berikutnya. Saat mereka berkemah di hutan, Mukauda mulai memasak daging babi dengan saus spesial dari toko online-nya. Bau sedap masakannya mengundang perhatian, termasuk perhatian seekor bis.
Saat Mukauda selesai memasak, seekor Fenrir muncul dan menuntut diberi makan. Dengan gugup, Mukauda memberinya sepiring daging. Fenrir melahapnya dalam sekali suap dan langsung minta lagi. Mukauda terus memasak hingga akhirnya Fenrir kenyang dan, secara mengejutkan, menyatakan ingin membuat kontrak sebagai familiarnya. Mukauda panik dan mencoba menolak, tapi tatapan tajam Fenrir membuatnya tak bisa berkata tidak. Teman-temannya menyarankan agar ia menerimanya, dan akhirnya Mukauda setuju. Cahaya muncul dari kepala Fenrir, menandakan kontrak telah terbentuk. Mukauda diminta memberi nama. Setelah beberapa percobaan gagal, ia menyarankan nama, Fenrir itu pun menyetujuinya. Sejak itu, orang-orang mulai menjauh dari mereka. Werner khawatir perbatasan akan sulit dilewati. Rita menjelaskan bahwa ada legenda tentang Fenrir yang menghancurkan negeri. Franka pun percaya itu benar. Mukauda mulai cemas, tapi Vel berkata, siapapun yang mengganggu mereka akan dihancurkan. Bukannya tenang, suasana malah makin menegangkan. Saat mereka makan siang, Mukauda sadar bahwa persediaan daging mulai menipis. Vel, yang lapar, mulai menuntut lebih banyak daging. Mukauda mengeluh karena Vel terus saja makan, dan akhirnya menyuruhnya untuk mencari makanannya sendiri. Tanpa banyak bicara, Vel langsung berlari ke hutan. Para petualang yang menyertai Mukauda tercengang melihat bagaimana makhluk sekuat itu patuh pada perintahnya. Tak lama kemudian, Vel kembali sambil membawa seekor burung batu, monster peringkat B yang terkenal sulit dikalahkan. Werner terkejut, mengatakan bahwa biasanya butuh sekelompok petualang berpengalaman untuk menumbangkan makhluk seperti itu. Cakarnya sangat berharga, dan Vel memperbolehkan mereka mengambil bagian tubuh monster itu, asal dagingnya menjadi miliknya. Saat waktu makan tiba, Mukauda mulai menyiapkan makan siang. Ia memperlakukan daging burung batu seperti ayam, lalu menambahkan saus teriyaki dari toko online-nya untuk memberi rasa khas. Ketika makanan disajikan, Vel bertanya kapan bagian miliknya akan keluar. Mukauda menegaskan bahwa karena dia sudah makan banyak sebelumnya, sekarang ia harus menunggu giliran. Vel akhirnya duduk diam menunggu. Setelah kelompoknya makan, Mukauda menyiapkan porsi besar untuk Vel, yang langsung melahapnya dengan lahap dan wajah puas. Perjalanan mereka berlanjut hingga mencapai perbatasan kerajaan Venon. Para penjaga tampak waspada, dan Werner maju menjelaskan bahwa mereka bersama seekor Fenrir. Para tentara langsung bersiaga, dan Mukauda mulai khawatir. Ketika mereka dikepung, komandan pasukan tampak ragu untuk membiarkan makhluk legendaris seperti Vel masuk ke wilayah mereka. Mukauda dengan panik memohon agar Vel tidak membuat masalah. Vel hanya mengangguk tenang dan berkata, aku hanya akan menghancurkan mereka yang menyakiti kami. Para prajurit tercengang mendengar makhluk itu bisa berbicara. Setelah berdiskusi singkat, sang komandan akhirnya memutuskan untuk mengizinkan mereka masuk ke kota. Setelah melewati gerbang, para petualang menunjukkan kartu guild mereka. Sayangnya, Mukauda tidak memiliki kartu dan harus membayar biaya masuk. Mereka akhirnya bisa memasuki kota. Werner memperingatkan bahwa keberadaan Vel akan menarik perhatian banyak pihak, dan Mukauda bisa saja terseret ke dalam konflik politik. Meskipun frustrasi, Mukauda memutuskan untuk terus menjalani hidupnya dan memanfaatkan keterampilan uniknya untuk bertahan. Werner menyarankan Mukauda untuk bergabung ke guild. Mukauda sempat berpikir untuk masuk ke guild pedagang, namun Vincent menyarankan guild petualang, karena mereka bisa membantu menjual bahan-bahan dari monster buruan Vel. Franka menambahkan bahwa tidak ada larangan untuk bergabung dengan dua guild sekaligus, meski jarang dilakukan. Saat berjalan di kota, seorang pelayan bangsawan tiba-tiba menghampiri Mukauda dan mengundangnya untuk bertemu majikannya. Mukauda menolak secara sopan, tetapi pelayan itu bersikeras. Vel yang mendekat segera menatap tajam dan mengancam, membuat si pelayan lari terbirit-birit. Werner khawatir mereka baru saja menambah musuh, tapi Vel berkata santai bahwa ia bisa menghadapi siapapun. Vincent menyebut satu-satunya makhluk yang bisa menyaingi Vel adalah naga. Mukauda tercengang, tapi Vel membenarkan bahwa naga memang kuat, dan ia pernah melawan 400 tahun lalu. Setelah menandatangani dokumen pekerjaan bersama, Mukauda terkejut bisa membaca tulisan lokal. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti efek dari sihir dunia lain yang diberikan saat ia dipanggil. Setelah berpisah dengan kelompok, Mukauda menuju guild pedagang. Semua orang di dalam langsung menatap Vel dengan ketakutan. Ia mendaftar, dan petugas menjelaskan sistem peringkat pedagang serta pajak yang berlaku. Mukauda mendapatkan pangkat Iron, peringkat terendah, dan kartu guildnya. Namun, saat mencari penginapan, ia diberitahu bahwa binatang buas tidak diizinkan tinggal. Vel tidak peduli, yang penting adalah makan malam. Mukauda menyiapkan daging, tapi tiba-tiba merasa ingin makan nasi. Ia mengeluarkan kompor lain dari toko online-nya dan mulai memasak. Vel mengamati penuh antusias. Setelah menyajikan hidangan dengan saus bawang putih, Vel melahapnya dengan puas dan bahkan menyadari betapa satu bahan bisa mengubah rasa daging yang sama. Vel menyukai rasa bawang putih dan memintanya lagi. Mukauda lalu memasak untuk dirinya sendiri, membuat semangkuk daging sapi yang menggoda. Saat malam tiba, ia menyiapkan barang dagangan untuk dijual keesokan harinya. Pagi harinya, Mukauda kembali ke guild pedagang untuk menjual barang-barangnya. Petugas yang melihat kualitas garam dan merica yang dibawanya langsung panik dan lari memanggil atasan. Mukauda kemudian dipanggil masuk dan bertemu guild master, yang memuji barang-barangnya dan bahkan menyebut kualitasnya layak untuk raja. Saat ditanya asalnya, Mukauda hanya menjawab bahwa ia mendapatkannya selama perjalanan.
Guildmaster menghormati privasinya dan menawar 14 koin emas, lalu menaikkannya menjadi 17 emas setelah Mukauda ragu. Ia sangat terkejut bisa mendapatkan keuntungan besar dari barang murah yang dibelinya di toko online. Setelah itu, Mukauda menuju Guild Petualang. Suasana di sana jauh lebih santai dan kasar. Petugas hanya memberinya formulir dan kartu peringkat G, peringkat rendah. Ia dijelaskan bahwa petualang bisa mengambil misi hingga satu tingkat di atas peringkatnya dan bahwa Guild tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Mukauda memilih misi pengumpulan ramuan sebagai awal. Keesokan paginya, ia bersiap untuk berangkat, namun Vel menuntut sarapan dulu. Setelah makan, mereka menuju ladang tempat tumbuhnya tanaman obat. Vel masih lapar dan pergi berburu lagi, tapi sebelum pergi ia melemparkan penghalang pelindung untuk menjaga Mukauda. Dengan bantuan keterampilan penilaian, Mukauda dengan mudah mengidentifikasi tanaman yang dibutuhkan. Karena masih ada waktu, ia mulai menyiapkan makan siang. Karena stok daging menipis, ia memasak spaghetti instan dari toko online-nya. Saat saus mulai menguar, Vel kembali sambil membawa burung batu lainnya. Ia mengatakan sangat menyukai saus teriyaki kemarin dan ingin lagi. Mukauda menyajikan spaghetti dengan keju parmesan. Vel awalnya bingung karena tidak banyak daging, tapi setelah mencicipi, ia terkejut dengan rasanya. Saat ditaburkan keju bubuk, rasanya semakin kaya, dan Vel makan dengan lahap hingga saus belepotan di tubuhnya. Mukauda tertawa melihatnya. Setelah makan, Mukauda melihat gunungan monster yang Vel buru. Ia menyimpan semuanya ke dalam penyimpanan, namun ragu apakah semuanya bisa dimakan, hingga melihat seekor orc. Vel menjelaskan bahwa orc adalah makanan lezat dan pada dasarnya hanyalah babi berjalan. Setelah menyimpan semua monster, mereka kembali ke kota. Mukauda menyerahkan ramuan yang dikumpulkan, dan petugas guild terkejut dengan jumlahnya. Ia dibayar 9 koin perak. Mukauda kemudian bertanya apakah ia bisa menjual monster. Gadis petugas tampak kaget, lalu menunjuknya ke tukang daging guild. Mukauda mengeluarkan seekor orc, dan tukang daging langsung menyatakan tidak cukup ruang. Mereka pindah ke belakang, dan sang tukang mengatakan bahwa ia telah mendengar rumor tentang Mukauda. Saat Mukauda mengeluarkan seluruh monster hasil buruan Vel, tukang itu sangat terkejut dengan jumlah dan kualitasnya, termasuk beberapa monster peringkat tinggi. Mukauda meminta mereka untuk hanya mengambil bahan mentah kulit, tanduk, dan bagian berharga lainnya, tanpa dagingnya. Karena jumlahnya banyak sekali, tukang daging memintanya kembali nanti. Keesokan harinya, Mukauda meminta bantuan pria itu untuk menguliti salah satu monster agar bisa dimasak untuk makan malam. Ia pun menyiapkan satu ekor orc. Saat mulai memasak, kita belajar bahwa keterampilan item box milik Mukauda bisa menjaga makanan agar tidak membusuk. Ia memotong daging orc, melapisinya dengan tepung, lalu menggorengnya, kemudian menyajikannya dengan sisa saus dari makan siang. Vel melahapnya dengan penuh semangat, sambil berkomentar bahwa daging orc jauh lebih empuk dibandingkan daging babi hutan biasa. Awalnya Mukauda merasa jijik karena membayangkan rupa orc, tetapi setelah mencicipinya, ia terkejut, ternyata rasanya sangat lezat. Ia pun belajar pelajaran penting, jangan menilai sesuatu sebelum mencobanya. Keesokan paginya, Mukauda kembali ke tukang daging dan mendapati setumpuk daging telah disiapkan. Pria itu memberinya bayaran, 202 koin emas untuk semua bahan yang ia jual. Mukauda sangat terkejut. Tukang daging itu lalu mengatakan bahwa Mukauda sepertinya terlalu polos dan mulai mengajarinya nilai dari berbagai bagian monster, seperti testis orc yang dipercaya meningkatkan kekuatan, dan gading babi hutan raksasa yang bisa dipakai untuk kerajinan. Ia juga memberinya beberapa batu sihir yang berasal dari monster peringkat A. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa warga kota mulai membicarakan Mukauda, memperdebatkan apakah Vel benar-benar seekor Fenrir atau hanya serigala besar. Saat berjalan di kota, Mukauda bisa mendengar orang-orang berdebat tentang itu. Ia pun menyadari sudah waktunya untuk pergi. Ia memberitahu Vel bahwa mereka tidak boleh terlalu lama menetap di satu tempat. Vel setuju, meskipun sempat mengeluh lapar saat melihat tumpukan daging. Mereka meninggalkan kota dan mencari tempat yang cocok untuk berkemah. Saat malam tiba, Mukauda memutuskan untuk mentraktir Vel sebagai perayaan atas penghasilan besar mereka. Ia membuka toko online-nya dan menunjukkan berbagai jenis daging dari dunia asalnya. Tiba-tiba, ia mengira hujan akan turun, tapi ternyata itu hanya air liur Vel yang menetes karena terlalu tergoda. Mukauda memesan aneka bahan makanan dan mulai memasak sepiring daging campur khas Jepang. Vel langsung terkesima oleh tekstur dan rasa yang unik. Kemudian, Mukauda mengeluarkan hidangan utama, wagyu hitam Jepang. Vel sempat kecewa karena ukurannya kecil, tapi begitu mencicipinya, ia langsung terpesona. Mukauda menjelaskan bahwa wagyu berasal dari sapi yang dibesarkan secara khusus dengan perawatan luar biasa. Setelah makan besar itu, Vel tampak sangat bersemangat dan sesumbar bahwa sekarang ia bahkan bisa mengalahkan naga. Mukauda panik mendengarnya, lalu menggunakan keterampilan appraisal pada Vel, dan terkejut melihat semua statistik Vel meningkat drastis. Dengan penuh energi, Vel memutuskan pergi berburu. Mukauda khawatir akan ditinggal sendirian, tapi Vel menenangkannya dengan menciptakan penghalang pelindung yang konon cukup kuat untuk menahan napas naga. Setelah itu, ia berlari ke dalam hutan. Sementara Mukauda beristirahat, Vel mengamuk. Ia menebas seekor burung batu dengan satu tebasan, menghancurkan rusa raksasa dengan sihir petir, dan bahkan mengalahkan Chimera dengan satu serangan dahsyat. Pagi harinya, Mukauda terkejut ketika mendapati 3 tumpukan besar monster di sekeliling kemah.
Vel mengakui mungkin sedikit berlebihan, tetapi membanggakan dirinya karena bisa mengalahkan Chimera dengan mudah, padahal biasanya itu adalah lawan yang tangguh. Melihat efek dari Wakyu hitam, Mukauda langsung memutuskan untuk melarangnya dari menu mereka ke depan. Saat istirahat makan siang, Mukauda penasaran apakah Vel menggunakan sihir saat berburu. Vel pun mengaku bahwa ia ahli dalam sihir angin karena mendapat berkah dari Dewi Angin. Ini membuat Mukauda kagum dan mulai bertanya-tanya apakah ia juga bisa menggunakan sihir. Vel mengatakan itu mungkin saja, jika Mukauda punya kekuatan sihir. Setelah mengecek statistiknya, Mukauda ternyata memang memiliki mana. Ia pun mencoba mengikuti saran Vel, tinggal dipikirkan saja, dan mencoba menciptakan bola api. Tapi tidak terjadi apa-apa, dan ia merasa malu. Vel kemudian menunjukkan bagaimana merasakan aliran mana dalam tubuh. Setelah beberapa percobaan, Mukauda akhirnya berhasil menembakkan bola api kecil. Vel menyarankan agar ia berlatih dengan menghadapi monster. Meski Mukauda khawatir akan terluka, Vel tetap menyeretnya. Mereka menemukan sebuah desa goblin. Mukauda panik melihat jumlahnya yang banyak. Untuk memaksanya bertarung, Vel melolong untuk menarik perhatian para goblin, lalu pergi meninggalkan Mukauda sendirian. Mukauda mulai menembakkan bola api ke arah goblin, meski gugup dan tidak akurat. Saat mencoba kabur, ia tersandung. Seekor goblin melompat ke arahnya, tapi ia selamat berkat penghalang Vel. Ia terus bertarung, dan akhirnya mengeluarkan satu bola api yang cukup kuat. Setelah itu, ia pingsan karena kehabisan mana. Vel kembali dan menyelesaikan sisanya. Saat Mukauda sadar, ia masih syok, tetapi Vel justru berkata bahwa sekarang Mukauda bisa menggunakan sihir dan kemungkinan besar naik level. Setelah diperiksa, Mukauda benar-benar memperoleh keterampilan sihir api. Sebagai hadiah, mereka membawa pulang Raja Goblin. Meski dagingnya tak bisa dimakan, batu sihirnya tetap berharga. Vel merasa dirinya layak mendapatkan hadiah juga, dan meminta tongkat berjalan lagi, tapi Mukauda menolak. Karena masih lemas akibat kekurangan mana, Mukauda memutuskan membeli makanan jadi dari toko online-nya. Ia memilih berbagai roti manis. Awalnya Vel protes karena ingin makan daging, tapi akhirnya mencoba roti dan ternyata menyukainya, bahkan minta tambah. Mukauda memperingatkan bahwa terlalu banyak gula bisa menyebabkan gigi berlubang atau diabetes, tapi Vel dengan percaya diri berkata bahwa ia kebal terhadap penyakit karena berkah dari Dewi Angin. Mukauda merasa iri karena Vel sudah sangat kuat dan masih mendapat berkah pula. Ia pun memohon agar bisa diberkati juga. Di sisi lain, Dewi Angin, Ninrir, sedang memperhatikan mereka. Ia penasaran dengan manusia yang berhasil membuat kontrak dengan Vel. Melihat semua manisan yang mereka makan, ia juga ingin mencicipinya. Tapi ia tahu tidak bisa ikut campur langsung di dunia manusia, dan itu membuatnya frustrasi. Sementara itu, Mukauda dan Vel mendekati kota berikutnya. Keributan terjadi karena kedatangan mereka. Mukauda buru-buru menunjukkan kartu guildnya dan mengatakan bahwa Vel adalah familiarnya, seekor serigala besar. Ketika Vel hendak membantah, Mukauda segera mengalah agar tidak menarik perhatian. Vel, lewat telepati, menggerutu karena dipanggil serigala besar. Para penjaga memperingatkan bahwa Mukauda akan bertanggung jawab jika Vel menyebabkan masalah. Setelah masuk kota, Mukauda mencari peta agar tahu kemana harus pergi. Ia masuk ke sebuah kedai, dan melihat sekelompok petualang yang sedang ramai. Ia memesan minuman untuk mereka dan bertanya soal wilayah sekitarnya. Mereka menjelaskan berbagai kerajaan, dan ketika Mukauda bilang ia tak punya peta, mereka menawarkan peta kuno peninggalan petualang tua, seharga 1 koin emas. Mukauda setuju dan mereka pun berpisah. Beberapa saat kemudian, petualang lain menertawakannya. Ternyata, peta itu barang umum yang bisa dibeli di guild seharga 1 koin perak. Mukauda kecewa, tapi Vel menenangkannya, mereka bisa mencari uang lebih banyak nanti. Mukauda lalu memutuskan pergi ke timur, menuju negara di dekat laut. Vel langsung bersemangat karena ingin makan makanan laut. Sementara itu, Dewi Angin Ninrir terus mengamati mereka. Ia makin penasaran dengan Mukauda. Melihat semua makanan lezat yang mereka nikmati, ia mulai merasa iri. Saat melintasi hutan dengan kecepatan tinggi, Vel tiba-tiba berhenti. Ia heran karena tubuhnya penuh luka. Mukauda menjelaskan bahwa itu karena ia berlari terlalu cepat menembus semak dan dahan. Mukauda bertanya apakah mereka sudah sampai di laut, tapi Vel berkata mereka baru sampai di danau, karena ia ingin makan ikan terlebih dahulu. Mukauda sempat bingung bagaimana mereka bisa memancing tanpa joran, tapi ternyata Vel punya cara sendiri, ia langsung menggunakan sihir petir ke danau, membuat semua ikan mengapung ke permukaan. Mukauda mulai mengumpulkan hasil tangkapan mereka, menemukan beberapa ikan trout, dan bertanya-tanya apakah rasanya sama seperti di bumi. Vel menyuruhnya mengambil ikan berwarna merah muda karena katanya membuat lidahnya kesemutan. Tapi Mukauda curiga dengan warnanya yang aneh, dan setelah diperiksa, ternyata ikan itu beracun. Ia langsung membuangnya dan menolak memasaknya. Tak ingin mencampur racun dalam makanannya, Mukauda bersikeras, dan Vel akhirnya menyerah. Setelah menyalakan api, Mukauda membuka toko online-nya untuk membeli beberapa bahan tambahan. Vel terus merengek minta daging, tapi Mukauda tetap menolak. Ia mulai menyiapkan ikan, mengucap terima kasih dalam hati pada video tutorial masak ikan yang pernah ditontonnya. Ia membersihkan isi perut ikan dengan teliti, menusuknya, menaburkan garam, lalu memanggangnya di atas api. Ia memasak beberapa jenis hidangan ikan, dan saat mereka mencicipinya, keduanya langsung terpukau oleh rasanya.
Fel melahapnya dengan lahap, sementara Mukauda bahkan membelah janggut ikan dan memakannya juga. Mereka pun berakhir kekenyangan. Setelah makan, Mukauda dikejutkan oleh kemunculan lendir biru kecil. Fel mengatakan itu cuma slime dan tidak perlu takut karena sangat lemah. Mukauda menyentuhnya dan merasa teksturnya seperti jeli. Slime itu tiba-tiba memberi tos. Saat ia memeriksa statistik slime tersebut, ternyata masih bayi dan baru berumur 3 hari. Slime itu melompat-lompat, dan Mukauda menduga ia lapar, tapi sayangnya makanan sudah habis. Namun slime itu malah memakan botol kosong. Fel menjelaskan bahwa slime bisa makan apa saja, bahkan batu. Ia mulai melahap semua sampah, tapi ketika mencoba memakan wajan, Mukauda buru-buru menghentikannya. Mukauda justru senang karena slime itu bisa memakan sampahnya. Slime tampak senang ketika dipuji, dan Mukauda pun membelainya. Fel tiba-tiba mengatakan bahwa slime itu telah menjadi yang dikenal. Mukauda bingung karena merasa tidak membuat kontrak apapun, tapi Fel menjelaskan bahwa menerima perasaannya saja sudah cukup. Saat Mukauda mengecek statusnya, slime itu memang sudah terdaftar sebagai yang dikenal. Fel menyuruhnya memberi nama, dan Mukauda akhirnya memanggilnya Sui. Beberapa hari kemudian, Mukauda mencoba mempelajari sihir tanah. Tapi bahkan untuk menembakkan kerikil kecil saja ia kesulitan. Fel menyarankan agar ia mendapat lebih banyak pengalaman langsung, tapi Mukauda masih trauma karena pernah dikejar goblin, dan langsung menolak. Saat ia beristirahat, Sui mencoba memakan botolnya lagi. Mukauda sadar bahwa Sui kini makin besar dan sudah mencapai level 8. Ia bertanya-tanya apakah barang dari dunia lain memberi efek yang sama seperti makanan pada Fel. Saat Fel merasa lapar lagi, Mukauda membuat semangkuk daging orc untuknya, dan satu untuk Sui. Mukauda pun ikut menikmati satu porsi. Namun tak lama, Fel langsung meminta porsi kedua, dan bahkan Sui juga ikut minta tambah. Setelah makan malam, Sui membantu membersihkan piring dengan melarutkan sisa-sisa makanan, dan Mukauda sangat berterima kasih. Sebagai penutup, ia menyajikan dorayaki, kue isi kacang merah manis. Sui tampaknya sangat menyukainya, membuat Mukauda senang. Keesokan paginya, Fel menyampaikan pesan dari Dewi Angin Ninrir. Mukauda, yang baru bangun, mendengarnya dengan bingung. Ninrir bersedia memberkatinya, tapi dengan syarat, Mukauda harus berdoa dan memberikan permen dari dunia lain seminggu sekali. Fel mengatakan berkat penuh tidak mungkin diberikan, tapi berkat kecil pun sudah cukup untuk membuat Mukauda kebal penyakit dan meningkatkan kemampuan sihirnya. Mukauda langsung menyetujui tawaran itu. Ia bertanya-tanya bagaimana cara berdoa dan mempersembahkan permen, tapi Fel mengatakan altar apapun bisa dipakai, bahkan batu pun boleh, asalkan perasaannya tersampaikan. Untuk persembahan pertama, Ninrir meminta dorayaki, roti krim, dan melon. Mukauda tidak percaya dia bisa meminta menu khusus seperti itu, tapi akhirnya ia menyiapkannya. Setelah makanan itu lenyap, Mukauda pun menerima berkatnya. Di sisi lain, Ninrir benar-benar menikmati permen yang diterimanya. Ia tak menyangka rasanya begitu lembut dan manis. Ia melahap semuanya dan merasa sedih ketika habis. Ia mencoba kopi kiriman Mukauda, dan mendapati kepahitannya cocok dengan rasa manis permen. Meskipun sempat menahan diri, ia akhirnya melahap semuanya juga. Dengan berkat baru, Mukauda kini mampu menembakkan batu yang lebih besar dan lebih kuat. Sui pun naik level hingga mencapai level 13. Mukauda mulai bertanya-tanya apakah Sui akan berevolusi. Ia terus berlatih, tapi kelelahan saat mananya habis. Ia memakan coklat untuk memulihkan energi dan membaginya dengan Sui. Ketika Fel kembali, ia melihat mereka sedang makan dan langsung mengaku lelah karena selalu menggendong Mukauda. Mukauda curiga, tapi akhirnya memesankan lebih banyak coklat. Saat itu juga, Mukauda mendapat pesan dari Ninrir yang menginginkan coklat juga. Ia menyebutnya pesan ilahi, meskipun merasa jengkel karena belum seminggu sejak persembahan terakhir. Tapi Ninrir bersikeras, dan Mukauda akhirnya menyerah dan mengirimkannya. Tiba-tiba, Fel memutuskan sudah waktunya mereka pergi. Mukauda heran dan bertanya apakah mereka terburu-buru. Fel menunjukkan ekspresi mencurigakan. Ternyata mereka sudah tiba di depan pintu masuk penjara bawah tanah. Mukauda panik. Fel menjelaskan bahwa ini adalah latihan, sama seperti saat ia belajar sihir api. Sekarang waktunya menghadapi monster. Mukauda berusaha kabur, tapi Fel menyeretnya kembali. Penjara bawah tanah membuatnya ketakutan. Fel mencoba meyakinkan bahwa isinya hanya monster lemah. Ia bahkan berjanji akan melindunginya dengan penghalang, tapi memperingatkan bahwa suatu hari nanti ia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Akhirnya, Mukauda setuju, tapi ia ingin mempersiapkan diri. Ia mengadakan pesta kecil dari makanan toko online-nya. Fel penasaran, dan Mukauda menjelaskan bahwa makanan dari dunia lain memberi efek buff, meski ia belum tahu makanan mana yang memberi peningkatan mana. Maka, ia makan sedikit dari semua jenis. Sisanya diberikan pada Sui dan Fel. Setelah makan, statistik mereka semua meningkat sekitar 20%. Fel mengatakan mereka sudah siap. Meski Mukauda masih was-was, mereka masuk. Mukauda mengingatkan agar Fel memasang penghalang. Mereka mulai melangkah perlahan, tapi Fel terus mendorongnya maju. Saat melihat Slime, Mukauda merasa enggan menyerang. Tapi Sui langsung menembakkan asam dan menghancurkannya. Fel kagum dengan serangan Sui dan mengatakan bahwa Sui mungkin adalah Slime yang unik. Lebih banyak Slime datang. Mukauda mulai menggunakan peluru batu, dan Sui menyelesaikan sisanya. Fel lalu memperingatkan tentang kelinci bertanduk. Saat monster itu datang,
Mukauda panik dan mengayunkan pedang tanpa arah. Saat mereka naik ke lantai berikutnya, ia bertanya-tanya kenapa monster terus menyerang. Vel menjelaskan bahwa monster penjara bawah tanah berbeda, mereka akan menyerang siapapun tanpa ragu. Di lantai selanjutnya, mereka menemukan sekelompok cobalt. Mukauda berhasil mengalahkan dua dari mereka dengan peluru batu, dan merasa bangga. Tapi Vel mengingatkan bahwa ia masih harus banyak belajar. Semangat Mukauda bangkit untuk jadi lebih kuat. Mereka melangkah ke lantai terakhir, dan Vel memperkirakan ada 10 cobalt. Tapi ternyata jumlahnya lebih banyak. Mukauda ingin menyerah, tapi Vel menariknya kembali dan mengatakan bahwa bersama Sui, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Meski tak yakin, Mukauda melihat semangat Sui dan merasa sedikit terdorong. Tanpa diduga, Vel menendangnya ke tengah kelompok, dan semua cobalt langsung menyerangnya. Mukauda terkejut dan ketakutan saat sekelompok cobalt tiba-tiba menyerangnya. Namun, penghalang sihir Vel segera melindunginya. Sui pun langsung bereaksi, menembakkan asam untuk melawan musuh, sementara Mukauda ikut bertarung menggunakan sihir elemen bumi. Ia berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, tapi jumlah cobalt yang datang semakin banyak. Dalam kepanikan, Mukauda menembakkan batu dari kedua tangannya. Bersama Sui, mereka berhasil menyingkirkan sebagian besar musuh. Beberapa cobalt yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi mereka terpental saat Raja Cobalt muncul. Ukurannya besar dan auranya mengintimidasi. Mukauda panik dan nyaris tak bisa menghindari serangannya. Ia menembakkan peluru batu, tapi serangan itu memantul dari tubuh sang raja. Mukauda mencoba lagi, kali ini membungkus tangannya dengan api dan menyerang, namun serangan itu hanya memberikan sedikit luka. Vel memperingatkan bahwa penghalangnya mungkin tidak akan cukup kuat jika Mukauda terkena serangan langsung, dan menyuruhnya menghindar sebisa mungkin. Ketika Raja Cobalt bersiap melancarkan serangan berikutnya, Mukauda mengerahkan kekuatan terakhirnya dan menembakkan ledakan batu ke kepala sang raja. Meskipun serangannya mengenai sasaran dan melukai musuh, Raja Cobalt bangkit kembali. Mukauda mencoba menyerang lagi, namun kekuatannya habis, ia kehabisan mana. Saat Raja Cobalt mengayunkan serangan terakhirnya, penghalang Mukauda aktif tepat waktu. Vel lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berbohong, penghalang itu tidak akan hancur hanya karena serangan sekuat itu. Saat sang raja frustrasi karena tak mampu menembus penghalang, Sui datang dan menyelamatkan Mukauda dengan menyemprotkan asamnya. Serangan itu berhasil, Raja Cobalt meleleh menjadi tumpukan lendir. Sui tiba-tiba mulai bersinar, sementara Mukauda pingsan karena kelelahan. Vel segera membawa Mukauda keluar dari ruang bawah tanah. Sui terlihat cemas, dan saat itu Vel menyadari bahwa Sui kini bisa berbicara. Sui dengan gembira ingin segera berbicara dengan Mukauda dan bertanya-tanya kapan tuannya akan sadar. Vel menyarankan agar mereka mengobrol sambil menunggu. Sui pun memanggilnya, Paman Vel, dengan polos. Vel sempat merasa tersanjung, tapi segera menolak sebutan itu. Namun, setelah mendengar penjelasan Sui, bahwa Vel itu besar, kuat, dan selalu menjaga mereka, ia diam-diam merasa bangga. Tetap saja, ia berusaha menolak dan pergi mencari camilan. Tak lama, ia kembali hanya untuk mengingatkan Sui agar tetap berada dalam penghalang. Tapi tentu saja, Sui masih memanggilnya, Paman Vel. Ketika Mukauda akhirnya sadar, ia panik sesaat, tapi segera sadar bahwa ia sudah aman di luar. Sui langsung menghampiri dan menenangkannya, dengan suara. Mukauda terkejut karena Sui kini bisa berbicara. Sui menjelaskan bahwa ia mulai bisa bicara setelah mengalahkan Raja Cobalt. Ia memanggil Mukauda, Tuan, dan Mukauda merasa hal itu sangat menggemaskan. Saat memeriksa status Sui, Mukauda mendapati bahwa Sui telah naik level dan mendapatkan skill baru, peluru asam. Sementara itu, status dirinya sendiri juga meningkat, naik 4 level dan memperoleh skill sihir bumi. Vel kembali, dan Mukauda bertanya kemana ia pergi. Vel menjawab bahwa karena Mukauda pingsan dan ia merasa lapar, ia pergi mencari makanan. Tapi karena lebih suka masakan Mukauda, ia pun meminta makanan sebagai imbalan karena sudah membantu Mukauda menguasai sihir. Mukauda kesal karena dibohongi soal penghalang, tapi Vel berdalih bahwa itu untuk memotivasinya. Akhirnya, Mukauda menyerah dan mulai memasak. Ia menggabungkan telur dan daging sisa Rockbird menjadi hidangan lezat. Vel langsung melahapnya dengan puas, begitu juga dengan Sui. Setelah makan, Mukauda bertanya apakah Vel sempat bicara dengan Sui. Sui menjawab bahwa mereka banyak mengobrol saat Mukauda tertidur. Mukauda tertawa ketika tahu bahwa Vel dipanggil, Paman, dan mulai menggoda Vel. Ia berkata bahwa dibandingkan dengan Sui yang baru berusia 2 minggu, Vel memang sudah pantas disebut Paman. Vel protes keras, tapi Sui tetap memanggilnya seperti itu. Ketika Vel marah, Sui menangis. Mukauda menegur Vel karena bersikap jahat, dan akhirnya, Vel menyerah dan membiarkan Sui memanggilnya, Paman. Saat perjalanan dilanjutkan, Vel memberitahu bahwa mereka akan melewati wilayah yang dihuni oleh Orthros dan Griffin. Biasanya manusia menghindari wilayah ini, tapi Vel bersikeras menerobos saja. Mukauda panik dan meminta mereka putar balik, tapi sudah terlambat, mereka sudah masuk ke wilayah Orthros. Dari hutan, terdengar suara binatang buas, dan tak lama kemudian kawanan Orthros, serigala berkepala 2, muncul. Vel menggunakan aura intimidasinya, dan sebagian besar dari mereka mundur. Namun, satu Orthros muda tetap ingin bertarung. Vel meminta Mukauda dan Sui mundur, lalu mencoba memberi peringatan pada Orthros tersebut. Tapi si muda yang bodoh tetap menyerang. Vel menebasnya dengan satu serangan.
Kawanan lainnya lari ketakutan. Mukauda penasaran dan bertanya tentang teknik serangan itu. Vel menjelaskan bahwa ia menciptakannya 600 tahun lalu. Mukauda kagum, dan mulai berpikir apakah ia bisa menggunakan teknik serupa. Sayangnya, ia tidak punya cakar. Mereka kemudian berkemah. Meski Vel tenang-tenang saja, Mukauda masih gelisah. Vel menyuruhnya tak perlu khawatir, para Orkros pasti sudah belajar dari kejadian tadi. Tapi perhatian Vel lebih tertuju pada makan malam. Mukauda masih memastikan bahwa penghalang sudah aktif, sementara Sui mulai merengek karena lapar. Mukauda pun kembali ke dapur portabelnya. Vel memperhatikan bagaimana Mukauda sangat memanjakan Sui, sementara padanya hanya dimarahi. Saat memasak, Mukauda bertanya berapa lama lagi mereka harus berada di hutan. Vel mengatakan bahwa mereka baru menempuh setengah jalan. Mukauda terkejut, masih 3 minggu lagi. Ia khawatir kehabisan daging, dan memutuskan untuk memasak ular hitam. Ia pernah dengar rasanya mirip ayam, jadi ia merendam dagingnya dengan gula dan sake, membuat saus cabai, lalu menggorengnya. Meski ragu mencicipi, ternyata rasanya sangat lezat. Vel langsung menyambar dan meminta tambah. Di tengah perjalanan berikutnya, Vel tiba-tiba berhenti, ia melihat jamur penyembuh yang langka. Mukauda segera memanen beberapa, sementara Sui memakan sisanya. Tiba-tiba, tubuh Sui bersinar. Mukauda memeriksa status Sui dan mendapati bahwa ia memperoleh skill baru, membuat ramuan penyembuh. Vel menjelaskan bahwa slime bisa berubah tergantung apa yang mereka makan, jadi masuk akal jika Sui mendapatkan skill itu dari jamur penyembuh. Mukauda sangat senang dan menyuruh Sui mencoba skill barunya. Sui mengeluarkan ramuan dari tubuhnya, dan Mukauda segera membotolkannya. Ia mengecek kualitasnya, sangat tinggi. Sui bahkan bisa membuat 3 tingkatan ramuan dengan kekuatan penyembuhan berbeda. Vel terkejut, sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat slime yang bisa membuat ramuan penyembuh. Mukauda memuji Sui terus-menerus, dan Sui melompat kegirangan. Akhirnya, mereka memasuki wilayah Griffin. Seekor Griffin mendarat di depan mereka. Mukauda ketakutan, tapi Griffin justru bersikap sopan dan bisa berbicara. Ia datang untuk meminta bantuan Vel, ia ingin bertarung dengannya agar bisa diakui sebagai pemimpin kawanan. Vel menyetujui, tapi memperingatkan bahwa pertarungan tidak akan mudah. Mukauda segera berlindung, dan memohon agar Vel tidak membunuh Griffin tersebut. Pertarungan pun dimulai. Vel menendang Griffin, dan Griffin membalas dengan menembakkan bulu-bulunya ke tanah hingga menimbulkan debu tebal. Saat Griffin menyerang, Vel menggunakan sihir kemenangan, menciptakan tornado besar yang melukai musuhnya. Mukauda berteriak agar Vel berhenti, dan Vel pun menghentikan sihirnya. Griffin tergeletak, terluka parah. Mukauda segera memanggil Sui untuk memberinya ramuan penyembuh. Griffin malu karena kalah, namun Mukauda menunjukkan bahwa serangan Griffin ternyata mampu melukai Vel, meskipun sedikit. Vel, dengan enggan, mengakui hal itu. Griffin lalu mengeluarkan seruan, dan seluruh kawanan datang. Ia diakui sebagai pemimpin. Sebagai rasa terima kasih, ia memberikan sehelai bulunya kepada Mukauda dan bersumpah bahwa keturunannya tidak akan menyerang mereka. Setelah pertarungan dengan Griffin, mereka bersiap menghadapi malam berikutnya. Vel, yang menghabiskan banyak energi selama pertarungan, menuntut banyak daging. Namun, Mukauda mengingatkan bahwa mereka makan daging setiap hari. Meski begitu, dia tetap memasak sisa daging yang mereka miliki, kali ini, daging orc yang digoreng hingga renyah. Vel dan Sui melahapnya dengan gembira. Mukauda sempat ragu karena teringat wujud orc yang menyeramkan, tapi pada akhirnya, rasa dagingnya tak berbeda dari daging babi biasa. Mereka semua menikmati makan malam dengan lahap. Usai makan, Vel menanyakan apakah Mukauda sudah mempersembahkan sesuatu untuk Dewi Ninrir. Mukauda kaget, dia benar-benar lupa. Setelah ditegur Vel, Mukauda buru-buru berdoa. Ninrir langsung memarahinya karena keterlambatannya. Mukauda mencoba beralasan bahwa dia sibuk, tapi Ninrir menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa dia telah mengawasinya. Mukauda memohon maaf sambil mempersembahkan berbagai macam makanan penutup dari dunia modern. Melihat jajanan manis itu, mood Ninrir langsung berubah drastis. Dia meneteskan air liur dan bahkan meminta agar Mukauda mengirim lebih banyak lagi di masa depan. Perjalanan mereka berlanjut hingga akhirnya keluar dari hutan dan mendekati wilayah sebuah kerajaan. Vel menyarankan untuk mampir ke guild karena mereka mulai kehabisan daging. Tak lama, mereka melihat sebuah karavan di kejauhan yang ternyata baru saja diserang bandit. Mukauda menawarkan makan malam spesial sebagai imbalan jika Vel bersedia membantu. Vel pun bersemangat menerima tawaran itu. Ketika mereka tiba, pertempuran masih berlangsung. Vel mengaum keras hingga semua orang membeku di tempat. Ia memperingatkan para bandit untuk menyerah atau menanggung akibatnya. Ketakutan, para bandit melemparkan senjata mereka dan menyerah begitu saja. Di sana, Mukauda bertemu Lambert, pemilik karavan, dan Lars, pemimpin para petualang. Mereka berterima kasih dan terkejut bisa bertemu dengan sosok yang telah banyak dibicarakan orang. Mukauda bertanya kemana tujuan karavan itu. Lambert menjawab bahwa mereka menuju kota Carolina. Karena Mukauda baru di wilayah tersebut, ia meminta izin ikut bergabung. Lambert merasa lebih aman dengan kehadiran Mukauda dan menerimanya dengan senang hati. Saat perjalanan berlanjut, Mukauda mendengar para penjaga mendebatkan apakah Vel benar-benar seekor Fenrir atau hanya serigala besar. Mukauda terkejut bahwa rumor tentang mereka sudah menyebar luas. Ia kemudian tahu bahwa guild telah menyebarkan surat lewat sihir teleportasi.
Meski perhatian tertuju pada Vel, Mukauda khawatir identitasnya sebagai pahlawan pemanggil dengan kemampuan item box dan akses ke net super bisa terbongkar. Ia berharap tak ada bangsawan yang berulah di kota tujuan mereka. Saat karavan berhenti untuk bermalam, Vel mengingatkan Mukauda soal janji makan malam spesial. Sementara para penjaga bersiap makan bekal seadanya, Mukauda mencari tempat untuk memasak secara pribadi. Meski awalnya malas, saat Sui juga ikut meminta daging, ekspresinya berubah cerah dan ia langsung setuju. Karena bahan yang tersisa terbatas, ia mencampur semua daging yang ada dan memutuskan untuk totalitas dalam memasak. Dia merendam daging dengan saus, melapisinya dengan tepung, lalu menggorengnya hingga menjadi ayam goreng renyah dengan dua rasa berbeda. Sui memuji kelezatannya, dan Vel tampak puas. Aroma masakan itu menyebar ke seluruh perkemahan. Para penjaga karavan berdatangan, penasaran dengan bau yang menggoda itu. Saat mereka mencicipi, reaksi mereka seragam, kagum. Mereka mengatakan itu adalah makanan terenak yang pernah mereka makan. Mukauda terus memasak hingga akhirnya kelelahan. Para penjaga berterima kasih dan menyuruhnya beristirahat sementara mereka yang berjaga malam. Mukauda sempat memperingatkan para bandit yang ditangkap agar tidak macam-macam, atau mereka akan berurusan langsung dengan Vel. Para bandit langsung ketakutan. Keesokan harinya, mereka tiba di kota Carolina. Lambert menjelaskan bahwa kota itu merupakan kota terbesar kelima di kerajaan, dan keluarganya telah lama berdagang kulit di sana. Para bandit diserahkan ke pasukan ksatria kota, dan Lars pergi ke guild untuk membuat laporan. Mukauda memutuskan ikut ke guild dan berjanji akan mampir ke toko Lambert nanti. Namun, di guild, Mukauda dikejutkan oleh fakta bahwa kartunya telah dibatalkan karena tidak menyelesaikan misi dalam sebulan terakhir. Petugas menjelaskan bahwa para petualang biasanya mencoba menyelesaikan banyak misi untuk naik peringkat F, apalagi karena batas waktunya kini diperpanjang menjadi 3 bulan. Mukauda memutuskan untuk mendaftar ulang dan menyebutkan bahwa ia kini memiliki familiar kedua. Saat memperkenalkan Sui, petugas wanita tidak terlihat terkesan. Beberapa petualang bahkan menertawakannya, tapi Mukauda mencoba tak ambil pusing. Ia kemudian pergi ke tukang daging di guild dan bertemu lagi dengan Lars dan timnya. Mukauda mengatakan bahwa dia ingin menjual beberapa hasil buruan. Saat dia menunjukkan monster-monster yang ia bawa, mereka semua terkejut karena belum pernah melihat bahan-bahan sekelas itu. Tukang daging terlihat sangat antusias dan mengaku bahwa daging-daging seperti itu hanya bisa ditemui di kalangan bangsawan. Saat menguliti ular merah, dia berkata bahwa rasanya luar biasa. Vel dan Mukauda hanya bisa membayangkannya sambil menelan ludah. Lars tiba-tiba bertanya daging apa yang mereka makan malam sebelumnya. Mukauda menyebutkan campuran dari burung rok, rusa raksasa, dan daging orc. Mendengar itu, semua langsung minta maaf karena tak sadar mereka telah menyantap makanan kelas atas. Tapi Mukauda hanya tertawa dan bilang dia punya banyak stok. Lars mengatakan bahwa nama Mukauda sudah mulai dikenal, dan menyarankannya untuk menghubungi mereka jika butuh bantuan. Malam itu, Mukauda beristirahat di penginapan. Dia mulai berpikir bahwa dia harus segera naik ke peringkat F agar tetap bisa menggunakan jasa tukang daging di guild. Namun, sebelum tidur, suara Ninlir terdengar lagi. Dia mengingatkan Mukauda bahwa ada hal lebih penting, yaitu mempersembahkan makanan padanya. Mukauda akhirnya membuka toko online dan membeli banyak jeli dan puding sebagai persembahan. Saat Ninlir mencicipi puding, dia benar-benar terpesona oleh teksturnya yang lembut dan bergoyang. Namun, tanpa disadari, makanan itu mulai menarik perhatian para dewi lain. Keesokan harinya, Mukauda melihat papan misi di guild. Tugas pengumpulan ramuan bernilai 1 poin, sementara pembasmian goblin bernilai 3 poin. Untuk naik ke peringkat berikutnya, ia harus mengumpulkan 100 poin. Vel menyarankan untuk mengambil misi goblin agar cepat naik, tapi Mukauda ragu karena masih trauma. Vel lalu bertanya pada Sui, yang langsung semangat ingin melawan goblin. Mukauda mencoba membujuk Sui untuk memilih misi yang lebih aman, seperti mengumpulkan herbal. Tapi Sui mengatakan bahwa dia bahkan bisa membuat obat sendiri dan lebih suka bertarung. Akhirnya, Mukauda menyerah dan mereka mengambil misi pembasmian goblin. Di hutan, mereka segera menemukan sekelompok goblin, dan Sui dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan peluru asam. Mukauda lalu harus memotong telinga kanan goblin sebagai bukti. Ia kesulitan melakukannya, dan Vel menyindir bahwa seharusnya dia sudah terbiasa karena sering memasak monster. Mukauda menjawab bahwa membunuh dan memasak itu dua hal yang berbeda. Namun, kebingungannya menarik perhatian gerombolan goblin lain. Sui kembali menghabisi mereka dengan semprotan asamnya. Saat mereka menemukan perkemahan goblin, Mukauda merasa mereka sudah cukup menyelesaikan tugas. Tapi Sui memohon agar bisa melanjutkan. Mukauda pun menyerah lagi, dan Vel menyeretnya ke sana. Pada akhirnya, semua goblin di sana berhasil dikalahkan, dan Sui berkata bahwa hari itu sangat menyenangkan baginya. Setelah pertempuran selesai, Vel menyuruh Mukauda untuk mengumpulkan telinga para goblin sebagai bukti misi. Namun, Mukauda merasa enggan dan ingin menolak, tapi Vel tidak memberinya pilihan. Dengan cuekan khasnya, ia menyeret Mukauda langsung ke medan goblin. Dengan berat hati, Mukauda akhirnya mengumpulkan semua telinga yang berserakan, dan saat pekerjaan itu selesai, ia merasa benar-benar terguncang secara emosional. Melihat tumpukan mayat goblin yang sangat banyak, Mukauda menjadi cemas. Ia khawatir bangkai-bangkai itu akan menarik perhatian monster lain, atau lebih buruk, memicu terbentuknya ruang bawah tanah. Vel menyarankan agar mereka membakar semuanya,
tetapi Mukauda khawatir tindakan itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Akhirnya, Mukauda meminta bantuan Sui untuk menyelesaikan masalah. Sui mulai bergetar hebat, tubuhnya membesar jauh lebih dari biasanya, ternyata, ia baru saja mendapatkan kemampuan baru untuk mengubah ukuran tubuhnya. Tak lama kemudian, Sui mulai bergetar lagi, dan kali ini ia membelah diri menjadi banyak potongan kecil. Dalam sekejap, terbentuklah pasukan Slime yang segera bergerak dan melelehkan seluruh tumpukan mayat goblin. Mukauda menatap takjub, bahkan Vel yang biasanya tenang, tampak sedikit terkejut. Kau pernah lihat yang seperti ini sebelumnya? Tanya Mukauda. Vel hanya menggeleng, matanya terpaku pada pemandangan luar biasa itu. Setelah semuanya selesai, Mukauda mulai bertanya-tanya seberapa kuat Sui bisa menjadi di masa depan. Mereka kembali ke guild, dan semua orang ternganga melihat betapa banyaknya goblin yang mereka kalahkan. Tak lama kemudian, Mukauda dipanggil menghadap Guildmaster. Guildmaster Willem menyambut mereka dan mengonfirmasi bahwa pemukiman goblin benar-benar telah musnah. Mukauda mengangguk, dan Willem mengungkapkan kekagumannya, terutama terhadap kekuatan Vel. Namun, ada alasan lain ia memanggil mereka. Sebuah pesan dari istana kerajaan menyatakan bahwa Mukauda dan rombongannya diizinkan hidup bebas di negara ini. Meski demikian, kerajaan berharap bisa mengandalkan mereka dalam situasi darurat. Mukauda, tentu saja, merasa lega karena akhirnya bisa terbebas dari urusan para bangsawan. Willem menambahkan bahwa hanya dengan memiliki makhluk legendaris seperti Vel di negara ini sudah cukup untuk membuat negara tetangga berpikir dua kali. Saat Mukauda menyebut ingin menaikkan peringkat guildnya, Willem langsung menggunakan wewenangnya untuk menaikkan peringkat Mukauda secara instan. Mukauda sempat terkejut, tetapi Willem menegaskan bahwa akan jadi masalah jika pemilik Vel memiliki peringkat terlalu rendah. Sebagai gantinya, Willem memiliki beberapa permintaan. Mukauda agak enggan karena tidak terlalu tertarik pada pekerjaan rutin, tapi ternyata Willem hanya ingin mereka menangani beberapa misi peringkat A dan S, pekerjaan yang tidak bisa ditangani petualang biasa. Vel, seperti biasa, merasa percaya diri dan langsung menyetujuinya. Willem berjanji akan memperingatkan petualang lain untuk tidak macam-macam dengan mereka. Merasa mulai bisa mempercayai Willem, Mukauda mengungkapkan bahwa ia memiliki sejumlah monster peringkat tinggi yang selama ini ia simpan. Willem dan si tukang daging pun terkejut melihat koleksinya, terutama saat melihat seekor chimera yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mukauda menjelaskan bahwa ia menyembunyikan monster-monster itu agar tidak menimbulkan kehebohan. Ia menawarkan untuk menjualnya ke guild, tetapi Willem jujur bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli chimera. Namun, si tukang daging terlihat sangat bersemangat saat melihat ogre biru, monster peringkat S yang sangat langka, bahkan menyebut Raja Orc yang bisa mengendalikan semua orc lainnya. Mukauda tak habis pikir, semua monster peringkat S itu kini ada di tangannya. Tiba-tiba, Sui muncul dan berkata bahwa ia ingin menjadi sekuat Vel. Mukauda tersenyum kecut, meski bangga, ia juga sedikit khawatir. Willem kemudian meminta mereka kembali besok, karena kartu guild baru Mukauda akan siap. Malam itu, Mukauda mulai memikirkan menu makan malam. Vel, seperti biasa, ingin daging, tapi Mukauda merasa mereka sudah makan terlalu banyak gorengan akhir-akhir ini. Ia memilih sesuatu yang lebih ringan, merebus lutut burung batu, menyiapkan sayuran, mencabik-cabik daging, dan melengkapinya dengan saus wijen. Sui membantu dengan gembira. Vel awalnya skeptis terhadap sayuran, tapi akhirnya semua melahap makanan dengan lahap. Sui jatuh cinta pada rasa saus wijen. Saat menyadari bahwa ia belum memasak nasi, Mukauda pun membuat sandwich. Baik Sui maupun Vel meminta tambahan, dan Mukauda dengan senang hati melayani mereka. Setelah makan, Vel tertidur pulas, sementara Mukauda, yang sudah terbiasa tidur di luar, mengeluarkan futon dan tertidur dengan nyaman. Keesokan harinya, mereka kembali ke guild. Mukauda terkejut saat menerima kartu baru berwarna perak, ia resmi naik peringkat. Namun, ada batas waktu 6 bulan untuk menyelesaikan misi sebelum keanggotaannya dibekukan. Willem lalu menghitung nilai semua monster yang dijual Mukauda, ular merah 200 emas, yang biru tua 432 emas. Ditambah dengan penaklukan goblin, totalnya lebih dari 1.900 emas. Mukauda terdiam, cemas akan menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Willem memberikan 2 misi. Yang pertama, membasmi kadal logam dengan kulit metalik yang kebal serangan fisik. Yang kedua, memburu kawanan banteng bertanduk darah yang mengacaukan area latihan pemula. Vel langsung tertarik saat mendengar kata banteng dan menyamakannya dengan daging sapi. Ia bersemangat ingin makan steak. Saat keluar dari guild, Mukauda menyarankan mereka berangkat besok saja. Tapi Vel bersikeras ingin pergi sekarang juga. Dalam perjalanan, mereka mampir ke toko Lambert. Mukauda mencari tas baru untuk membawa Sui. Sui memilih tas dari kulit Red Bore, dan Mukauda juga membeli ikat pinggang serta sepatu. Total belanja mereka 11 emas, tapi Lambert menolak dibayar sebagai bentuk terima kasih karena Mukauda telah menyelamatkan nyawanya dan memberinya makanan lezat. Lambert lalu bertanya tentang kulit ular hitam yang mereka makan sebelumnya, tapi sayangnya Mukauda sudah menjualnya ke guild. Lambert tampak kecewa, tetapi bermimpi mendapatkan kulit ular merah. Mukauda berjanji, jika mendapatkannya lagi, ia akan langsung memberikannya ke Lambert. Setelah keluar dari toko, Mukauda merasa tergoda makan ular karena terus dibicarakan. Ia mulai mengasinkan daging, lalu menggorengnya. Saat mencicipi, Sui dan Vel mengeluh karena tidak diajak makan.
Mukauda pun segera menggoreng porsi mereka. Mereka makan dengan lahap, dan daging yang digoreng 2 kali terasa lebih renyah dan lezat. Setelah kenyang, Mukauda menyimpan sisanya untuk bekal dan menikmati bir sambil melihat Sui dan Vel tertidur lelap. Ia merenung, merasa beruntung memiliki sahabat seperti mereka. Keesokan harinya, mereka menuju pegunungan tempat kadal logam berada. Mukauda bertanya-tanya di mana mereka, tapi Vel bisa mendeteksinya dengan mudah. Mereka menemukan gua, dan meski Mukauda ingin menunggu di luar, Vel langsung masuk. Di dalam, mereka hanya menemukan satu kadal, yang bersinar terang. Itu adalah kadal Mithril. Vel menjelaskan bahwa kadal itu berevolusi setelah memakan banyak Mithril, dan bahwa sihir tidak akan efektif karena Mithril bisa menetralkannya. Mukauda khawatir, tapi Vel dengan mudah mengalahkannya menggunakan sihir petir, satu-satunya elemen yang bisa menembus pertahanan Mithril. Mukauda pun menyimpan kadal itu dan menemukan biji Mithril. Ia membayangkan membuat senjata atau sirah dari logam langka tersebut. Namun, Vel dengan santai menghancurkannya, mengatakan bahwa ia tak butuh sirah, penghalangnya jauh lebih hebat. Masih haus akan aksi, Vel ingin langsung menjalankan misi kedua. Mukauda belum siap, tapi Vel sudah tidak sabar ingin makan steak. Mereka akhirnya tiba di padang rumput tempat kawanan banteng bertanduk darah berkeliaran. Ukurannya sebesar badak, dan mereka terkenal agresif. Mukauda memilih untuk menunggu di pinggir, sementara Vel langsung menghadapi mereka. Sui yang tak mau kalah, ikut menyusul. Mukauda menyelinap untuk menonton, dan tak lama kemudian, tanah berguncang hebat, dalam sekejap, semua banteng dikalahkan. Sui dengan bersemangat memberitahu Mukauda tentang pertarungan mereka tadi dan memujinya atas apa yang telah ia lakukan. Mukauda terkejut melihat jumlah banteng yang berhasil dikalahkan, lalu segera mulai memindahkan semuanya ke dalam penyimpanannya. Sui memutuskan untuk membantu dengan membagi dirinya menjadi beberapa slime kecil, lalu ikut mengangkut banteng-banteng itu satu persatu. Sambil bekerja, Mukauda mulai membayangkan berbagai hidangan lezat berbahan dasar daging sapi yang akan ia buat. Ketika mereka kembali ke kota, Willem dan tukang daging terkejut bukan main saat melihat kadal Mithril yang mereka bawa. Mukauda jadi gugup dan bertanya-tanya apakah ia melakukan sesuatu yang salah. Tukang daging menjelaskan bahwa kadal Mithril utuh adalah sesuatu yang sangat langka, bahkan terakhir kali tercatat muncul sekitar 400 tahun yang lalu. Willem menambahkan bahwa kadal ini merupakan pertanda keberadaan tambang Mithril baru. Ia menjelaskan bahwa Mithril adalah logam yang sangat berharga dan langka, hanya ada 3 tambang aktif di seluruh dunia. Mendengar hal itu, Mukauda terpana. Willem mengatakan bahwa kadal tersebut harus diserahkan kepada raja sebagai persembahan, tetapi karena Mukauda yang menemukannya, ia akan diberi kompensasi. Nilainya diperkirakan sekitar 5.000 koin emas. Tukang daging tak bisa menyembunyikan rasa iri, sementara Mukauda malah terlihat panik, khawatir kedamaian hidupnya akan terganggu. Willem kemudian bertanya tentang permintaan banteng, dan Mukauda dengan santai menunjukkan bahwa ia sudah menyelesaikannya. Mereka kembali terkejut. Saat Mukauda berjalan pergi, ia tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Vel hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu dipikirkan dan lebih baik fokus pada makan malam. Mukauda pun mulai menyiapkan makan malam. Ia memotong beberapa potong steak, lalu menggorengnya hingga setengah matang sebelum membiarkannya beristirahat di atas lembaran foil. Vel dan Sui menunggu dengan sabar. Begitu matang sempurna, mereka langsung menyantapnya. Rasa dagingnya luar biasa, lembut, juicy, dan aromanya menggoda. Vel membandingkannya dengan wagyu dan langsung meminta tambahan. Mukauda menyajikan satu porsi lagi dan menambahkan saus steak favoritnya, membuat hidangan itu makin lezat. Setelah makan malam, mereka merasa sangat kenyang dan setuju bahwa setelah ini akan sulit kembali makan daging mentah. Vel kemudian mengingatkan Mukauda soal persembahan untuk Ninrir. Mukauda baru sadar ia lupa dan langsung menyiapkannya. Saat hendak mengirim persembahan, ia mendengar suara Ninrir yang dengan semangat menyebutkan semua manisan yang diinginkannya. Namun tiba-tiba, suara dewi lain terdengar. Mereka merasa iri karena hanya Ninrir yang terus mendapat persembahan. Ninrir membela diri dengan mengatakan bahwa itu karena dia sudah memberikan restu kepada Mukauda. Tapi para dewi lain menawarkan restu mereka juga, agar mereka bisa ikut menerima persembahan. Mukauda awalnya bingung, tetapi mereka menjelaskan bahwa restu Ninrir hanya berupa restu kecil dan tak cocok dengan afinitas sihirnya. Karena Mukauda memiliki afinitas terhadap elemen api dan bumi, maka restu dari Dewi Api Agni atau Dewi Bumi Kisar akan lebih bermanfaat. Ninrir mencoba menahan mereka dengan alasan bahwa Dewa Pencipta akan marah jika mereka memberikan terlalu banyak berkat, tetapi Kisar dan Agni yakin tak masalah asalkan hanya memberi berkat kecil. Mukauda mencoba menolak dengan alasan bahwa belum pernah ada orang yang menerima banyak restu, tetapi kedua dewi tetap memberkatinya. Di sisi lain, Dewi Air Rusalka merasa tersisih karena afinitas Mukauda bukan dengan air, jadi berkatnya tidak berguna. Ia menangis dan merasa tidak mendapatkan apa-apa. Dewi-dewi lain pun panik dan menyuruh Mukauda melakukan sesuatu. Mukauda bingung, tapi Sui mencoba menghiburnya. Melihat itu, Mukauda mendapat ide. Ia meminta Rusalka untuk memberikan berkatnya kepada Sui. Semua dewi setuju, dan Rusalka pun memberikan berkatnya kepada Sui. Kisar memperhatikan bahwa Rusalka memberikan berkat penuh, tetapi Rusalka tidak mempermasalahkannya. Ia mengatakan bahwa berbeda dengan dewi lain yang sering memberi restu, dia hanya memberikannya sekali setiap 100 tahun. Jadi, Dewa Pencipta tidak akan marah padanya. Karena semuanya sudah memberi berkat, mereka pun menuntut persembahan.
Mukauda akhirnya mengirim sekotak besar makanan penutup, yang langsung membuat para dewi bersorak gembira. Setelah itu, Mukauda memeriksa statusnya dan melihat semua berkat baru yang ia terima. Ia penasaran akan pengaruhnya, dan merasa itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Keesokan harinya, Mukauda mulai menguji sihirnya. Ia mendapati kekuatannya meningkat drastis. Ia bisa menggunakan sihir tanpa merasa lelah, membuatnya sangat senang. Ia lalu menyuruh Sui mencoba sihir airnya. Sui menciptakan bola air berputar dan menembakkannya ke pohon hingga tumbang. Sui juga membuat bilah air tajam yang dengan mudah memotong pepohonan. Mukauda kagum, tapi memperingatkan Sui agar tidak menyerang siapapun di kota. Vel mendadak ingin melawan Sui, tapi Mukauda menolak, mengatakan itu masih terlalu dini. Vel kecewa karena merasa akhirnya menemukan lawan sepadan. Mukauda terus berlatih sihir, termasuk mencoba mantra dinding batu. Setelah itu mereka pergi berburu. Di penghujung hari, Mukauda dengan bangga menunjukkan kemampuan membuat rumah kecil dari sihir bumi. Namun, teman-temannya tidak terlalu terkesan. Vel malah kembali dengan ular hitam, tahu bahwa Mukauda punya perjanjian dengan Lambert. Mukauda curiga, tapi Vel hanya ingin diberi makan malam spesial. Keesokan paginya, Vel mengakui bahwa gubuk kecil buatan Mukauda cukup nyaman. Mereka pun berdiskusi tentang rencana hari itu. Vel ingin berburu lagi, tapi Mukauda ingin kembali ke kota untuk mengirimkan ular hitam itu ke Lambert. Setelah kembali ke guild, Mukauda mengunjungi tukang daging. Semua daging banteng sudah disiapkan dan dia menerima pembayaran untuk bagian yang dijual. Mukauda lalu mengeluarkan ular hitam lainnya, membuat si tukang daging terkejut. Mukauda memintanya menyiapkan daging itu juga. Saat itu, Sui muncul dan bertanya apakah sudah waktunya makan siang. Mukauda langsung bersiap memasak. Vel penasaran kenapa Mukauda begitu bersemangat. Mukauda pun memperkenalkan alat barunya, penggiling daging. Ia mulai menggiling daging banteng, dan Sui sangat antusias, bahkan ingin mencobanya juga. Mereka akhirnya menggiling daging orc juga, mencampurnya dengan telur dan bawang, lalu membentuk adonan itu menjadi roti daging yang cocok disimpan dalam penyimpanan. Mukauda menggorengnya dan menambahkan saus spesial, membuat semua tak sabar menyantapnya. Setelah makan, Mukauda mencuci baju, tetapi sabunnya tidak terlalu efektif. Ia lalu mendapat ide, menjual sabun dari dunia asalnya. Ia membeli banyak sampo dan kondisioner, lalu menuangkannya ke botol-botol agar tidak mencurigakan. Sui bermain di bak air, sementara Mukauda menyadari bahwa ia sudah lama tidak mandi. Ia lalu mengunjungi Lambert dan menunjukkan kulit ular hitam. Setelah itu, Mukauda mengungkapkan bahwa ia juga seorang pedagang dan ingin tahu apakah produknya memiliki nilai jual. Lambert mencium sabun itu dan menyukai aromanya. Mukauda menjelaskan bahwa sabun ini jauh lebih efektif, lalu memperkenalkan sampo dan kondisioner yang bisa membuat rambut menjadi halus seperti sutra. Mukauda khawatir dengan reaksi Lambert, tetapi pria itu malah menangis bahagia. Hari jadi pernikahannya akan tiba, dan istrinya bosan dengan hadiah seperti tas atau aksesori. Produk-produk ini tampak sempurna karena istrinya sangat suka mandi. Mukauda bertanya apakah Lambert punya bak mandi. Lambert menjawab bahwa ia membuat satu khusus untuk istrinya. Mukauda kagum dan sangat ingin mencobanya. Lambert pun mengajaknya melihat bak itu. Ia menjelaskan bahwa biayanya sangat mahal karena membutuhkan alat sihir untuk memurnikan air dan penyihir bumi untuk membangunnya. Biayanya mencapai beberapa ratus koin emas, simbol kesuksesan seorang pedagang. Mukauda sangat tertarik, dan Lambert menawarkan untuk mengenalkannya pada penjualnya. Mukauda pun senang bukan main. Ia memberikan produk-produk tersebut untuk Lambert uji coba sendiri sebelum diberikan kepada istrinya. Keesokan harinya, Mukauda kembali. Kali ini, Lambert sangat bersemangat dan bahkan istrinya datang menyambut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mari dan ingin tahu lebih banyak tentang produk itu. Setelah Lambert mandi, istrinya langsung menyadari betapa harum dan lembut rambut suaminya. Lambert kecewa karena gagal memberi kejutan, tapi Mari malah mengatakan bahwa ia sudah mencobanya juga. Menurutnya, sampo itu membersihkan rambut lebih baik daripada produk lain, dan kondisionernya membuat rambut terasa halus dan indah. Mukauda awalnya mengira mereka hanya ingin membeli lebih banyak produk, tapi Lambert malah bertanya apakah Mukauda bersedia menjual barang-barangnya di toko miliknya. Mukauda terkejut, ternyata Lambert memiliki toko kulit. Namun, Mari tampak yakin bahwa produk buatan Mukauda pasti laku keras. Ia bahkan berkata bahwa akan memalukan jika toko lain yang menjualnya, karena semua wanita di kota pasti ingin membelinya. Mari bersikeras agar Mukauda menjual seluruh produknya melalui mereka, dan Mukauda pun setuju, karena dia tidak memiliki toko sendiri. Mari sangat senang mendengarnya, terutama karena itu berarti dia bisa menyimpan beberapa barang untuk dirinya pribadi. Setelah itu, Mukauda kembali ke penginapan dalam keadaan kelelahan usai mengantarkan banyak barang ke toko. Vel ingin pergi mencari ruang bawah tanah untuk bertualang, tapi Mukauda menolak karena ia dipanggil oleh Guildmaster. Saat Vel menunggu di luar, Mukauda mendengar beberapa petualang membicarakan tentang seekor wyvern yang tersesat dan merasa khawatir akan bahayanya. Sesampainya di guild, Mukauda dibuat terkejut oleh tumpukan emas yang besar. Willem menjelaskan bahwa itu adalah pembayaran atas penemuan tambang mithril, dan Mukauda akan menerima 5.800 koin emas. Alih-alih berpikir tentang kekayaan, yang terlintas di benaknya hanyalah keinginan untuk membeli bak mandi yang layak. Tiba-tiba, terjadi keadaan darurat, sekawanan wyvern terdeteksi mendekati kota. Mereka kaget karena jumlahnya tidak biasa.
Rupanya, karena Mukauda sebelumnya memusnahkan kawanan banteng, makanan favorit Wyvern, mereka kini berkumpul dalam jumlah besar. Banyak petualang yang terluka, dan beberapa terkena racun Wyvern yang mematikan. Stok ramuan dan penawar di guild telah habis, namun Mukauda mengeluarkan ramuan abu-abu tingkat tinggi dari penyimpanannya. Begitu digunakan, luka dan racun langsung hilang seketika, mengejutkan semua orang. Setelah para korban ditangani, Willem memerintahkan semua petualang dengan peringkat tertentu untuk bersiap bertempur. Mukauda juga termasuk di dalamnya. Namun, Vel menghentikan mereka semua dan berkata bahwa ia dan Mukauda akan mengurus kawanan Wyvern itu sendiri. Mukauda enggan ikut, tetapi Vel tampak bosan dan mengatakan bahwa daging Wyvern sangat enak, itu saja motivasinya. Ia bahkan bersikeras bahwa semua Wyvern yang dikalahkan akan menjadi milik mereka. Willem berniat membantu, tapi Vel menolaknya dengan dingin, menganggap keberadaan mereka hanya akan menjadi penghalang. Mereka lalu pergi menuju lapangan, di mana kawanan Wyvern sudah terlihat di kejauhan. Mukauda bisa merasakan bahaya yang mereka bawa, tetapi Vel tidak tampak gentar. Justru ia menganggap ini sebagai kesempatan sempurna untuk mengajarkan Sui cara menghadapi musuh yang bisa terbang. Sui dengan cekatan menghindari serangan udara dan mencoba menyerang kepala Wyvern, bagian paling efektif menurut Vel. Meskipun tidak tepat sasaran, serangan Sui cukup kuat untuk menjatuhkan Wyvern ke tanah, dan Vel segera menghabisinya. Pertarungan pun dimulai. Mukauda bersembunyi sambil menyaksikan keduanya bertarung, dalam hati berpikir bahwa Sui mulai bertingkah seperti Vel yang selalu ingin bertarung. Tiba-tiba, seekor Wyvern mendekat ke arah Mukauda. Namun, penghalang milik Vel melindunginya. Saat Wyvern mencoba menyerang lagi, Sui muncul dan memantulkannya, lalu Vel menyelesaikannya. Setelah semua Wyvern dikalahkan, Vel merasa lapar. Mukauda pun mulai memasak. Ia mengeluarkan roti, dan Vel mengira mereka akan makan makanan yang sama seperti biasanya. Tapi Mukauda menyiapkan roti dengan melapisinya menggunakan telur dan remah roti, lalu menggorengnya. Perubahan kecil ini menghasilkan hidangan yang sangat berbeda. Vel sangat terkejut dan menyukai kerenyahan tambahan yang membuat rasanya jadi jauh lebih lezat. Sementara itu, di dalam guild, Willem dan para petualang mulai khawatir karena Mukauda belum kembali. Namun tak lama kemudian, Mukauda datang dan melaporkan bahwa semua Wyvern telah dimusnahkan. Para petualang terpana dan mulai merayakan, meskipun Mukauda merasa itu berlebihan. Willem mengatakan bahwa jika para petualang yang turun tangan, mungkin separuh dari mereka akan mati. Willem mengaku khawatir mereka gagal karena waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Mukauda merasa bersalah karena pertempuran sebenarnya cukup mudah, mereka hanya terlambat karena makan siang. Ia mencoba menyembunyikan hal itu, tapi Vel justru mengatakannya, membuat Mukauda malu sendiri. Mukauda melaporkan bahwa ada 13 Wyvern, dan Willem menawarkan untuk membeli bagian mereka. Mukauda setuju menjual semuanya kecuali daging, tapi guild hanya mampu membeli setengahnya karena keterbatasan dana. Kemudian, Mukauda tiba-tiba teringat tentang persembahan untuk para dewi. Ia segera mendapat pesan ilahi dari Agni yang menyuruhnya cepat-cepat. Saat Mukauda menjelaskan bahwa ia akan segera mengirim persembahan, ia juga mendapat pesan rahasia dari Ninrir, yang mengingatkan bahwa dialah dewi pertama yang memberkati Mukauda, jadi ia ingin lebih banyak permen. Kisah diam-diam meminta sampo dan produk rambut yang sudah dijual Mukauda. Ruka ingin mencoba makanan baru. Mukauda berkata ia tidak bisa mengirim secara diam-diam, karena semua persembahan akan dikirim sekaligus. Agni marah karena dewi-dewi lain membuat permintaan rahasia, lalu ikut serta dan meminta dikirimi alkohol. Mukauda hanya bisa pasrah menyanggupi semua permintaan mereka. Keesokan harinya, Mukauda dan Vel kembali jadi pusat perhatian setelah mengalahkan Wyvern. Mukauda mengunjungi toko dan kagum saat melihat berbagai jenis bak mandi. Pegawai toko menjelaskan bahwa harga mulai dari 300 koin emas, tergantung pada bahan dan efek khususnya. Saat Mukauda mempertimbangkan pilihannya, petugas menunjukkan produk terbaru mereka, yang ternyata hanya terlihat seperti bak mandi biasa. Mukauda akhirnya memilih bak mandi berwarna hijau. Petugas terkejut karena Mukauda memutuskan dengan cepat, apalagi itu termasuk barang mahal untuk orang biasa. Ia menawarkan cicilan, tapi Mukauda menunjukkan bahwa ia mampu membayar penuh. Saat ditanya kemana barang akan dikirim, Mukauda menjawab bahwa tak perlu dikirim karena ia bisa langsung menyimpannya di ruang penyimpanannya sendiri. Dengan hati senang, Mukauda keluar dan berkata kepada Vel bahwa mereka harus meninggalkan kota untuk sementara karena perhatian orang-orang terlalu besar. Mereka menemukan tempat yang tenang di luar kota. Vel pergi berburu, sementara Mukauda membuat area tertutup menggunakan kemampuan Stonewall. Ia mengeluarkan bak mandi, meminta Sui mengisinya dengan air, lalu memanaskannya menggunakan virbal. Ia pun mandi dan bersantai bersama Sui. Setelah mandi, Mukauda memasak daging Wyvern. Ia mengiris tipis dagingnya, membuat saus kaya rasa, dan menciptakan semangkuk hidangan spesial. Namun Vel belum kembali, jadi Mukauda memutuskan membuat sup sambil menunggu. Ia membeli bahan-bahan dari toko online, memotong semuanya, memanggang daging sampai kecoklatan, lalu menambahkan sayuran, air, dan sedikit anggur merah. Ia juga menambahkan saus sebagai pelengkap rasa, lalu membiarkannya mendidih. Sui memberitahu bahwa Vel sudah kembali. Tapi yang muncul malah seekor kadal raksasa, seperti dinosaurus. Mukauda kaget bukan main. Vel menjelaskan bahwa setelah pertempuran melawan Wyvern terasa membosankan, ia pergi berburu dan menemukan naga bumi. Mukauda tak bisa mempercayai matanya.
Di hadapannya berdiri makhluk langka luar biasa yang mustahil untuk dijual. Namun Vel dengan santai mengatakan bahwa dagingnya pasti enak. Mukauda cemas, tapi Vel menyarankan agar mereka meminta bantuan guild untuk menjual sisanya. Mukauda berpikir itu mungkin bisa dilakukan. Vel yang mencium aroma sup langsung antusias, tapi Mukauda menghentikannya dan berkata bahwa Vel kotor setelah bertarung. Vel tampak kesal. Mukauda lalu mencari perlengkapan mandi anjing dari tokonya, tapi Vel langsung menyela dengan kesal, "Aku bukan anjing." Mukauda mulai membantu merapikan bulu Vel menggunakan sikat, lalu menyiramnya dengan air. Saat Vel tersentak kaget, Mukauda heran, tetapi Vel buru-buru menyangkal ada yang salah. Mukauda melanjutkan menyiramnya sampai tubuh Vel benar-benar basah kuyup. Vel, yang merasa geli, bertanya-tanya apakah Sui bisa menggunakan sihir air untuk membantunya mandi. Namun, Mukauda mengingatkan bahwa air milik Sui bukan air panas. Terpikir sebuah ide, Mukauda pun memodifikasi bentuk tubuh Sui menjadi pancuran yang bisa menyemprotkan air panas. Vel kini benar-benar basah dari ujung kepala sampai ekor. Mukauda mulai mencuci rambutnya dengan lembut, dan meski awalnya Vel enggan, dia mulai menikmatinya. Namun, ketika Mukauda menyebutkan akan mencuci wajahnya juga, Vel langsung tegang. Meskipun takut, dia akhirnya membiarkan Mukauda melakukannya, bagaimanapun, dia adalah Fenrir legendaris dan tak ingin terlihat pengecut. Setelah selesai, Mukauda bersiap mengeringkan Vel, tapi Vel lebih dulu mengibaskan tubuhnya hingga air terciprat kemana-mana. Sebagai gantinya, Vel menggunakan kombinasi sihir api dan angin untuk mengeringkan dirinya sendiri dengan hembusan angin hangat. Mukauda hanya bisa terkekeh, lalu berkomentar bahwa Vel tampak lebih gagah setelah bersih. Mendengar itu, Vel dengan cepat menuntut makan malam sebagai imbalan. Mereka mulai dengan menyantap mangkuk daging wyvern spesial, yang langsung membuat Vel terpukau. Mukauda pun terkejut, ternyata daging wyvern punya rasa yang kaya, hampir seperti wagyu. Saat mereka makan, Mukauda mengatakan bahwa mulai sekarang Vel harus mandi secara teratur. Vel tidak senang mendengarnya, tapi Mukauda meminta bantuan Sui untuk meyakinkannya. Sui pun berkata bahwa Vel tampak lebih keren sekarang. Akhirnya, Vel setuju, meski dengan enggan. Ketika mencicipi sup wyvern buatan Mukauda, Vel benar-benar terpesona dengan rasanya. Ia tidak sabar menantikan hidangan-hidangan selanjutnya dari Mukauda. Sementara itu, di guild, Willem mengabarkan bahwa menjual naga itu tidak akan mudah. Tukang daging menolak untuk memotongnya, karena setiap bagian tubuh naga terlalu berharga dan dia tidak memiliki keahlian yang cukup. Vel tentu saja masih ingin memakannya, tapi Mukauda tahu ini tidak sesederhana menyembelih hewan biasa. Namun, Willem mengingat seorang ahli naga di kota lain yang mungkin bisa menangani hal ini. Mendengar itu, baik Vel maupun Mukauda langsung bersemangat. Terlebih lagi, kota itu terletak di dekat laut, dan Vel sudah lama memimpikannya untuk memakan kraken serta monster laut lainnya. Willem dan si tukang daging hanya bisa tertawa mendengar ambisi gila Vel, tapi mereka tahu, itulah yang akan terjadi. Sebelum pergi, Mukauda menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang telah membantunya selama di kota. Setelah itu, dia, Vel, dan Sui pun melanjutkan perjalanan menuju petualangan baru, kali ini, ke kota tepi laut yang penuh dengan harapan, bahaya, dan makanan lezat. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu